Halo sobat semua, cerita hari ini lanjutan video sebelumnya tentang objek wisata menarik di Toraja. Pertama, Kompleks Batu Menhir, Bori Kalimbuang. Tempat ini disebut Rante, yaitu tempat pelaksanaan upacara pemakaman tingkat tinggi suku Toraja. Rante Kalimbuang ini mulai digunakan sejak tahun 1617 sampai dengan sekarang. Terdapat 102 batu menhir atau bahasa Torajanya Simbuang Batu yang berdiri tegak sebagai tanda setiap upacara pemakaman yang diadakan di area Rante ini, sobat semua. Walaupun ukurannya berbeda-beda, ada yang lebih pendek, ada yang lebih tinggi, tetapi nilai adatnya sama. Menhir atau simbuang batu hanya bisa dipasang bila yang meninggal adalah pemangku adat atau parenge dan bangsawan, dan diupacarakan secara adat dalam tingkatan rapasan sapurandanan, yaitu kerbau yang dipotong minimal 24 ekor. Ada juga batu-batu besar yang dilubangi menjadi kuburan untuk satu keluarga. Dan juga kuburan yang baru dibuat dan belum digunakan. Di bagian belakang terdapat kuburan bayi pada pohon besar yang batang pohonnya itu dilubangi. Kemudian dimasukkan ke dalamnya dan ditutup dengan ijuk. Dekat aja, sekitar 1 km dari Menhir, Bori Kalimbuang, terdapat patung misionaris Belanda pertama yang datang ke Toraja, yaitu Antoni Aris van der Loostrecht. Selama 4 tahun, dia berjuang memberitakan Injil di tengah masyarakat Tanah Toraja yang menganut animisme atau Aluk Todolo, teman semua. Sampai pada akhirnya, pada tahun 1917, meninggal dibunuh di rumah ini. Pada hari naas itu, Aris van Loostrecht datang ke rumah guru Injil Manupil di Bori ini dan berbincang-bincang di teras rumah. Tiba-tiba muncul sekelompok orang di depan rumah guru tersebut dan langsung menombak dirinya. Kurang dari 15 menit kemudian, Antoni Aris van Loostrecht meninggal pada usia yang sangat muda, 32 tahun. Kisah yang menyedihkan ya sobat. Akan tetapi, buah rintisannya menghasilkan buah yang lebih besar di masa depan, yaitu berdirinya sebuah gereja Toraja. Dan sekarang mayoritas suku Toraja beragama Kristen. Objek wisata selanjutnya, Desa Adat Palawa. Terdapat 11 tongkonan atau rumah Toraja yang di seberangnya terdapat alang atau lumbung padi yang berjejer rapi. Tongkonan ini umurnya sudah ratusan tahun. Terlihat pada atap bambunya tumbuh banyak sekali rumput-rumput liar.
Pada beberapa tongkonan terdapat deretan tanduk kerbau yang terpajang di depannya. Tanduk kerbau tersebut adalah simbol berapa banyak kerbau yang dipotong pemilik tongkonan pada acara adat. Semakin banyak tanduk kerbau, berarti pemilik tongkonan itu semakin kaya. Karena harga kerbau itu sangat mahal. Harganya puluhan sampai ratusan juta rupiah, bahkan miliaran, sobat semua. Tanduk kerbaunya terlihat berbeda-beda ukurannya. Yang paling bawah ukurannya lebih panjang dibanding di atasnya. Tanduk kerbau ini relatif paling tua. Pada masa lalu, tanduk kerbau itu panjang-panjang. Sekarang, kerbau tanduknya panjang itu agak langka. Umumnya sekarang bertanduk lebih pendek. Berikutnya, kami mengunjungi sentra tenun Tobarana Sa'dan. Terlihat toko-toko yang menjual berbagai bentuk dan motif kain tenun Toraja. Ada juga alat tenun sederhana dengan benang-benang yang akan ditenun. Tradisi menenun di desa ini diturunkan dari generasi ke generasi, turun-temurun. Keren juga loh kain tenun Toraja itu, sobat semua. Terakhir, Museum Nek Gandeng. Pada awalnya, tempat ini adalah lokasi upacara pemakaman atau Rambu Solo Nek Gandeng. Pada tanggal 3 Agustus 1994, Nek Gandeng meninggal. Dan butuh sampai 6 tahun lebih, yaitu sampai 6 Januari 2001, mulai dari tahap persiapan, pembangunan lantang-lantang tongkonan, atau pondok-pondok tempat penerima tamu, dan seluruh rangkaian proses Rambu Solo sampai selesai dimakamkan. Biasanya setelah pemakaman selesai, lantang-lantang tempat terima tamu ini dibongkar. Tetapi di Museum Nek Gandeng ini dibiarkan berdiri dan sekarang masih digunakan untuk upacara Rambu Solo, serta menjadi objek wisata, area pertemuan, pengunjung dapat menginap di rumah tongkonan. Tempatnya sangat menarik, terdapat patung Tedong Bonga jenis Saleko atau kerbau belang terbaik. Kulitnya didominasi warna putih pucat dengan bercak atau belang hitam di sekujur tubuhnya. Satu ekor kerbau Saleko ini harganya mahal sekali, teman semua. Mencapai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah.
Terdapat juga beberapa alang atau lumbung padi Toraja serta batu menhir. Batu menhir ini sebagai tanda telah dilaksanakan upacara Rambu Solo pemuka masyarakat di tempat ini dengan memotong minimal 24 ekor kerbau. Di gedung bagian depan di lantai atas terdapat Museum Nek Gandeng. Terlihat pemandangan sawah-sawah hijau yang luas di sekitar. Tongkonan ini menjadi Museum Nek Gandeng, yaitu tempat penyimpanan barang-barang yang digunakan pada upacara Rambu Solo Nek Gandeng. Pada bagian depan tongkonan terdapat susunan tanduk kerbau yang dipotong pada upacara Rambu Solo Nek Gandeng. Juga terlihat kulit kerbau yang dikeringkan. Di lantai satu ini terdapat seperangkat gong dan lesung, bunyi-bunyian untuk menyambut para tamu. Pada lantai 2 terdapat lakean, yaitu tempat persemayaman jenazah selama upacara Rambu Solo, serta beberapa patung Nek Gandeng, teman semua. Dari atas ini indah sekali pemandangannya, teman semua.
Ke arah jalan raya terlihat hamparan sawah hijau yang luas sekali. Ke arah dalam terlihat jejeran banyak sekali tongkonan. Keren banget loh foto-foto dari atas ini. Sekian cerita hari ini, sobat semua. Ayo berwisata ke Toraja. Sampai ketemu lagi. Ciao.